Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja anak-anak, kita pelajaran ya. Kita awali yuk bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hari ini anak-anak kita belajar pembelajaran 6. Pembelajaran terakhir di tema 1. Nanti insya Allah mulai besok kita sudah ke tema 2. Ya, kita habiskan dulu tema 1 yaitu di pembelajaran 6 subtema 4 ini ya. Nah, anak-anak di pembelajaran 6 ini nanti kita bersama-sama akan belajar tentang kalimat penolakan, pengamalan sila keempat dan kelima, dan penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, tujuannya diharapkan kalian dapat menyebutkan kalimat penolakan. Kemudian kalian dapat menuliskan kalimat penolakan. Kalian dapat menunjukkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila keempat dan kelima Pancasila. Kemudian kalian dapat menghubungkan gambar pengamalan sila sesuai dengan lambang silanya. Dan yang terakhir nanti kalian diharapkan dapat menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan, yaitu soal cerita nanti ya. Kita akan bahas lagi soal cerita, matematika, penjumlahan dan pengurangan. Langsung saja ya anak-anak, kita ke kalimat penolakan. Ada yang masih ingat anak-anak kalimat penolakan itu apa? Masih ingat. Masih ingat. Apa kalimat penolakan? Kalimat yang masih ingat. Digunakan untuk menolak ajakan atau tawaran. Menolak. Ya. Jadi kalimat yang digunakan untuk menolak ajakan. Misalkan kamu diajak bermain, padahal kamu waktunya belajar, kamu menolaknya. Ya, maaf, aku tidak bisa, aku harus belajar. Itu termasuk kalimat penolakan. Nah, saya akan bercerita anak-anak di sini kisah JJ si jerapah. Kamu juga bisa melihatnya di buku tema 1 halaman 175 sampai dengan 176. Siap mendengarkan ceritanya? Siap? Siap, Pak. Ya, saya bacakan ya. Siap, Pak. Kalian boleh mendengar atau boleh sambil menyimak di buku tema 1 halaman 175. Ya. Cerita ini anak-anak berjudul Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada bernama JJ dan Jojo. Jadi ada jerapah bernama JJ dan juga Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Sedangkan Jojo bersifat baik hati. Meskipun tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daunan segar di atas pohon. Tapi JJ menolak. Tidak mau, kek. Saya sedang repot. Itu kata si JJ. Dia tidak mau membantu si kakek karena ia tadi merasa sombong. Ya. Berbeda dengan Jojo anak-anak, ia dengan sekuat tenaga kemudian mengambilkan daun segar untuk kakek jerapah. Nah, suatu hari JJ mendapat kesulitan. JJ terjatuh ke sungai. Ya, waktu mau menyeberang sungai, kakinya terjepit bebatuan. Ini gambarnya anak-anak ya, kakinya terjepit. Kemudian ia meminta tolong. Ya. Meskipun JJ itu punya sifat yang sombong, teman-teman hewan-hewan yang lain merasa tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka pun menolong JJ ya. Lihat ini ada kura-kura, ada berang-berang, ada tikus, ada bangau, ikan dan juga burung. Itu mereka semua mau membantu JJ
yang mengalami kesulitan. Nah, mereka tidak pilih-pilih dalam membantu meskipun JJ orangnya sombong. Nah, sejak saat itu akhirnya JJ mulai sadar anak-anak bahwa saling menolong antar teman itu penting. Kemudian setelah itu JJ pun berubah menjadi anak yang atau jerapah yang baik hati. Itu ceritanya anak-anak. Ya. Jadi siapa tadi yang punya sifat sombong anak-anak? JJ. Yang baik hati, jerapah yang baik hati siapa tadi? Jojo. Tadi ada yang meminta bantuan, meminta tolong. Siapa tadi? Kakek. Ya, kakek jerapah. Kemudian ketika kakek jerapah minta tolong, apakah JJ mau membantu? Tidak. Ya, melainkan JJ malah menolak, ya nggak mau membantu. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang kalimat penolakan tadi? Masih ingat. Jadi, kalimat penolakan yang diucapkan JJ tadi apa, anak-anak? Kan JJ tadi Kek, saya tidak mau, Kek. iya, tidak mau, Kek. Saya sedang repot. Repot. Kalimat penolakan yang diucapkan oleh JJ. Padahal kakek sedang membutuhkan bantuan, tapi JJ yang seharusnya membantu karena tubuhnya kan tinggi, malah tidak mau membantu. Nah, ini kalimat penolakan yang diucapkan oleh JJ ya. Tidak mau, Kek, saya sedang repot. Nah, itu artinya JJ tidak mau hidup rukun dengan lingkungannya ya, apalagi dengan kakeknya sendiri. Tapi setelah JJ mengalami kesulitan dan teman-temannya membantu tanpa memandang JJ anak yang sombong, jadi mereka membantu dengan adil, maka JJ pun berubah menjadi anak yang baik sekarang. Dia mau membantu siapapun. Alhamdulillah. Lillah. Iya. Nah, ya. Jadi dari sebuah cerita atau dongeng itu ternyata juga ada yang namanya kalimat penolakan. Nah, ciri-ciri kalimat penolakan sekali lagi saya ingatkan, yaitu ada kata tidak. Bisa juga disisipi kata maaf atau terima kasih. Terima kasih sudah menawarkan saya, tapi maaf saya tidak mau memakannya. Misalkan saya sedang kenyang atau saya sedang puasa. Tuh ya, misalkan ada yang mengajak atau menawarkan sesuatu, kita harus menolaknya dengan bahasa yang sopan dan santun ya. Apakah ada yang mau bertanya anak-anak tentang kalimat penolakan? Tidak? Dilanjut ya. Saya lanjutkan ya. Iya. Ya. Iya. Sekarang kita ke materi kedua, yaitu pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Anak-anak, saya mau tanya, lambang sila keempat apa? Kepala banteng. Pinter. Kepala banteng. Kalau sila kelima? Padi dan kapas. Bagus. Padi dan Pintar. kapas. Ya, jadi kita akan membahas dua sila ini, sila keempat dan juga kelima Pancasila. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kemarin sudah mengumpulkan tugas bercerita untuk sila ketiga? Sudah. Yang belum saya tunggu ya. Ya, bagus. Kemarin ada yang cerita waktu lomba, ada yang cerita waktu bekerja bakti di rumahnya, ada yang bercerita ketika memasang bendera. Itu bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Itu pun termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Bagus semua anak-anak ya. Yang belum saya tunggu. Nah, sekarang saya lanjutkan kembali ke sila keempat dan kelima. Nah, anak-anak tadi ketika JJ dalam kesulitan, teman-temannya ini kan membantu semua ya. Ya. Siapa saja yang membantu teman-teman JJ ini? Ada siapa? Ini siapa ini? Bukan.
Iya, ada bangau dan burung ya. Jadi semuanya membantu dengan adil. Semuanya bekerja sama, gotong royong dengan adil. Anak-anak, sesuai sila keberapakah bersikap adil? 5. Iya. Bagus. Nah, sekarang kita akan coba membahas bersama-sama. Di sini ada sebuah gambar, anak. Kira-kira sesuai sila keberapa ya? Yang pertama, ini gambar kegiatan pemilihan kepala desa. Kemudian ada gambar Pak Danu memberi bantuan dengan adil kepada semua korban bencana. Jadi Pak Danu tidak pilih-pilih. Meskipun miskin atau dari segala golongan menyapa, tetap mau membantu. Gambar ketiga ada musyawarah desa. Gambar berikutnya ini ada Bu Bidan yang melayani masyarakat dengan adil. Ya, jadi beliau melayani atau mau periksa bayi atau ibu hamil siapapun tanpa pilih-pilih. Udin juga membantu siapapun dengan adil tanpa memandang baik itu orang tua ataupun orang muda. Nah, gambar-gambar ini sesuai dengan sila keberapa ya? Mari kita bahas sama-sama. Gambar pertama anak-anak, pemilihan kepala desa sesuai sila berapa? 4. Gambarnya kepala banteng apa di kapas? Kepala banteng. Iya. Gambar kedua, Pak Danu memberi bantuan dengan adil. Sesuai sila berapa? 5. Iya. Jadi anak-anak di sini ada kata adilnya ya. Kalau membantu saja itu kan sila kedua ya. Tapi kalau ada adilnya itu untuk sila ke-5 ya. Musyawarah desa termasuk sila keberapa? 4. Pinter. Ini gambar berikutnya. Bu Bidan melayani masyarakat dengan adil. Itu sila berapa? 5. Selanjutnya, Udin membantu siapapun dengan adil tanpa memandang tua maupun muda. Termasuk sila keberapa? 5. Maaf ini harus 5 ini ya harusnya ya. Iya, sila ke-5. Ini kurang panjang ini kayaknya ini. Set. Sini ya. Baik, ini anak-anak ya. Jadi kalau itu tentang musyawarah, membahas apapun rapat, pemilihan ketua kelas, kepala desa, termasuk sila ke-4 ya. Kemudian kalau itu bersikap adil kepada semua orang, itu termasuk sila ke-5. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Bukan ya. Nah, sekarang ada yang masih ingat nggak bunyi sila ke-4 apa anak? Kerakyatan. Pinter. Kerakyatan yang diikuti oleh umat, kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Sila ke-5 bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Saya semuanya, ayo dibaca sama-sama, semua kompak. Sila ke-4, 1, 2, 3. Musyawarah yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Sekarang sila ke-5. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pintar. Tasya jangan tiduran, Tasya. Tiduran nanti. Ayo duduk yang bagus. Tasya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, anak-anak kita lanjut ya ke penjumlahan dan pengumuman. Anak-anak, kemarin di pembelajaran 3 dan 4, siapa yang sudah baca materi dari saya tentang soal cerita? Menyelesaikan soal cerita. Sudah dibaca?
Iya, pintar. Kemarin kan itu video dan materinya saya bagikan lambat ya, karena waktu itu ada kesibukan. Kalian kan juga mengerjakan apa kemarin? Kerajinan ya, hiasan dari biji-bijian. Sekarang di pembelajaran 6 ini saya ingin kita ulang bagaimana menyelesaikan soal cerita. Sudah siap? Oke. Sekarang sini ada sebuah soal, anak-anak. Ibu membuat kue 15 ya. Membuat kue lemper 15. Kemudian 25 kue lapis dan 35 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Kalau pertanyaannya jumlah kue seluruhnya, berarti itu harus dijumlah, semuanya dijumlah. Nah, anak-anak di sini kan ada 3 bilangan ya. Ada 15, 25, dan 35. Jadi ada 3 bilangan. Nah, 2 bilangan pertama ini kita hitung dulu anak-anak. Ya, ini dihitung dulu. Baru hasilnya kemudian kita hitung dengan bilangan ketiga. Nah, karena ini dijumlah, maka dijumlah dulu bilangan kedua ya. Seperti ini anak-anak ya. Jadi 15 ditambah 25 ini kita hitung dulu. Kita jumlah terlebih dahulu. Nah, anak-anak, 5 ditambah 5, berapa hasilnya? 10. Iya, 10. 10, tapi nolnya ditulis di sini, satunya di atas sini. Nggak boleh langsung ditulis 10 di sini semuanya, nggak boleh. Tapi satunya di atas, nolnya di bawah, lurus 5 tambah 5 ya. Kemudian ini satunya disimpan di atas sini. Nah, simpanannya ini juga harus ditulis ya. Kamu biasanya lupa ini nggak ditulis. Jadi ini ditulis, kemudian baru dijumlah keseluruhannya. 1 ditambah 1 berapa? 2 ditambah 2? 4. Jadi 15 ditambah 25 itu hasilnya 40. 2 bilangan sudah kita hitung. Kemudian hasilnya kita hitung dengan bilangan ketiga. Nah, hasil hitung 2 bilangan pertama ini anak-anak, itu pindah dulu ke atas sini. Ya, 40-nya ditaruh di sini ya. Kemudian ini dijumlah dengan bilangan ketiga. Bilangan ketiganya kan 35. Nah, 40 kita tulis di atas. 40 di atas. Ya. 0 ditambah 5 berapa, Nana? 5. 4 ditambah 3? 7. Jadi, tuh, 4 ditambah 3 tuh 7 ya. Jadi 15 ditambah 25 ditambah 35 itu hasilnya 75. Nah, kalau kalian langsung menjumlah 3 kan kesulitan ya. Jadi makanya di sini dihitung 2 bilangan dulu yang dihitung. 15 ditambah 25 dulu yang dihitung, baru hasilnya ditambahkan bilangan ketiga seperti ini ya. Nah, jangan lupa anak-anak, ketika mengerjakan soal cerita diakhiri dengan kalimat kesimpulan. Jadi, jumlah kue seluruhnya adalah berapa tadi? 75. Pinter ya. Ini jadi tinggal pindah ke sini. Ini jangan sampai kelupaan ya anak-anak ya ketika mengerjakan soal cerita ya. Biasanya sering lupa. Iya. Sekarang kita coba soal yang kedua. Kalau tadi kan sama-sama penjumlahan ya. Sekarang ini campuran penjumlahan dan pengurangan dicampuran. Soalnya seperti ini. Udin mempunyai 80 butir biji-bijian. Mutiara memberikan 15. Biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan sebanyak 48 butir. Berapa sisa biji-bijian sekarang? Nah, jadi 2 bilangan ini kita hitung dulu anak-anak, baru kemudian dihitung dengan bilangan ketiga. Jadi 80 kita tambahkan dulu dengan 15 ya, karena ini kan ini apa? Jumlah awal 80. Kemudian diberi oleh Mutiara 15, berarti itu ditambah.
0 ditambah 5 berapa, Nana? 5. 8 ditambah 1? 9. 95 ini hasilnya 80 ditambah 15. Ini belum selesai. Kita hitung dengan bilangan ketiga, yaitu 48. Nah, di sini kan bunyinya dibuat untuk hiasan. Berarti ini kan diambil anak-anak ya? Ya, diambil. Berarti kalau diambil itu dikurangi apa ditambah? Dikurangi. Jadi 95 kita taruh di atas dulu, baru kemudian dikurangi. 5 dikurangi 8 bisa nggak anak-anak? Tidak bisa. Ya. Pinjam di angka 9. Jadi 15. 9 karena sudah diambil 1 menjadi berapa? 8. Ya, jadi 8. 95 ini kita coret saja biar tidak keliru ya. Nah, sekarang 15 dikurangi 8 berapa, anak? 7. 8 dikurangi 4. 4. Jadi hasilnya 47. Jadi 80 ditambah 15 dikurangi 48 hasilnya 47. Jangan lupa kalimat kesimpulannya ditulis ya. Jadi sisa biji-bijian sekarang adalah 47. Ya. Gimana anak-anak? Sudah bisa mengerjakan soal cerita? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jadi, nanti soal ceritanya itu kamu baca betul-betul ya anak-anak ya. Apakah itu ditambah, apakah itu dikurangi ya. Jadi ingat intinya itu bilangan kedua dan ke-1 ini dihitung dulu. Baru kemudian dihitung dengan hasilnya ya. Dihitung dengan bilangan ke-3. Bisa anak-anak ya? Ada yang mau ditanyakan tentang penjumlahan dan pengurangan? Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, kita langsung saja review materi. Ya, karena pelajarannya sudah habis. Ini sudah kita pelajari semua untuk tema 1. Sekarang waktunya mereview. Yang nomor 1, apakah kamu sudah bisa anak-anak menyebutkan penolakan pada teks cerita? Kemudian, membuat kalimat penolakan sudah bisa? Pinter. Contoh pengamalan sila-sila Pancasila sudah bisa? Ya, ini sudah pernah kita pelajari. Kemudian mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan. Sudah bisa ya? Melakukan gerak melompat. Sudah bisa? Nah, yang belum praktek ya, jangan lupa ya, segera kirim ya. Nomor 6, mengidentifikasi alat dan bahan untuk membuat prakarya dari bahan alam. Membuat hiasan dari bijian. Yang belum mengirimkan karyanya juga saya ingatkan segera kirim. Dan membuat hasil karya dari bahan alam. Kemarin kalian sudah praktek membuat hiasan dari bijian. Bagus, karyanya bagus-bagus anak-anak. Kemarin saya lihat ada yang membuat bunga, ada yang membuat ikan, ada yang membuat pohon dan lain sebagainya. Bagus karyanya. Bisa kalian rapikan anak-anak, bisa kalian rapikan. Apa itu figura dipajang di mana? Di ruang tamu sebagai kenang-kenangan. Ini loh Rek, tugas saya kalau ada tamu bisa ditunjukkan ya, bisa. Baik. Itu materi-materi kita di subtema 4 ini. Nah, setelah mempelajari subtema 4, berarti sekarang
Waktunya kalian nanti mengerjakan soal penilaian harian. Ini nanti soalnya ya. Oke. Ya, nanti akan saya bagikan di grup. Les. Ya, nih. Dadah. Jangan dikerjakan di guru lesnya, dikerjakan sendiri lah. Kan kalian sudah belajar. Ya, kan sudah bisa tadi. Jangan di guru lesnya, kerjakan sendiri di rumah coba ya. Kan sudah bisa tadi. Apakah bisa ini? Bisa semua. Berarti mengerjakan soalnya juga harus bisa dong ya. Nah, ini soalnya nanti akan saya bagikan. Nah, selamat mengerjakan anak-anak ya. Nanti kerjakan di rumah dengan baik tugasnya. Baik. Apakah ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Terima kasih anak-anak. Semangat ya, tetap belajar ya di rumah ya. Meskipun tidak datang ke sekolah, kita harus terus semangat belajar di rumahnya ya. Kalau kalian semangat, saya juga tambah semangat anak-anak. Ya. Kalau kalian loyo, saya juga loyo ini. Ya, tetap semangat ya anak-anak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Bapak Ibu wali murid juga tetap semangat ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, amin. Bisa semangat. Saya doakan kita semua, kalian anak-anak dan juga Bapak Ibu wali murid di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah semua. Alhamdulillah. Sampai jumpa anak-anak. Di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.